Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan bersama secara online ini, kita awali dengan doa. Baca suatu fatihah, maka apa yang kita niatkan untuk bisa berhasil dalam kuliah ini, bisa mendapatkan pemahaman apa yang kita bahas dalam 100 menit ke depan, dan mudah-mudahan bisa tercapai apa yang kita harapkan. Ala dunia wa ala kulli al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kuliah perdana ekonometri. Sebelumnya saya ingin, ini baru pertama kuliah saya, jadi belum kenal ya. Belum kenal. Ini ikut konsorsium matematika keuangan semua ya. Ada dua orang yang beda Pak, nggak ngambil matematika keuangan. Oh, oke, nggak apa-apa. Ini di antaranya ikut matematika keuangan, artinya ikut konsorsium matematika keuangan, yang mana fokusnya di ekonometri, yang merupakan bidang tema untuk penulisan tugas akhir. Muncul di layar. Sudah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi, slide, atau apapun, karena ini online, Anda bisa download melalui e-learning ya. Melalui e-learning, sekaligus presensi melalui e-learning. Akan dibuka e-learning. Untuk materi ekonometrik, ini semester 4 ya. Iya Pak, semester 4. Hmm. Ini prasyarat yang harus ditempuh, yang harus sudah dilalui: aljabar, kalkulus, teori peluang. Ini belum dapat ya, teori peluang. Semester sekarang Pak Mas Dian. Semester ini Pak, dapat deh. Statistik inferensi dalam arti statistik elementer. Juga ya. Kalau analisis numerik, Belum Masih Pak. belum. numeriknya belum. Ini ekonometrik ini harusnya semester 6. Kebalik kemarin. Matematika ekonomi baru semester 4. Untuk silabusnya,
semester ke depan akan kita pelajari tentang estimasi parameter. Estimasi parameter ini nanti akan kita bahas estimasi distribusi dan estimasi parameter regresi. Kemudian model statistik linier, model statistik non-linier. Setelah itu UTS, dilanjutkan dengan heteroskedasitas dan autokorelasi, lanjutkan time series regresi, kemudian regresi parametrik, regresi non parametrik, dan regresi semi parametrik. Ini kuliah agak susah ekonometri, kok belajar tempat ya. Bapak harus sambil. Nah ini banyak teori-teori matematika dan teori-teori statistik yang harus saya terapkan pada bidang ekonomi. Ini ekonomi. Kalau istilah-istilahnya mungkin asing semuanya ini ya. Istilah-istilah di silabus itu masih asing ya. Sebagai perkenalan, ekonometri adalah suatu ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik dalam mencari nilai. Halo, tes cek, cek sound. Serasa bisa dengar, nggak ada interaksi ya. Tes cek sound. Putus-putus Pak tadi suaranya. Tes cek sound. Udah Pak. Udah ya.
Oke, saya ulang lagi. Tes cek sound. Jadi ekonometri itu ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik ya. Dua-duanya kita pakai untuk mencari nilai parameter daripada hubungan ekonomi. Sebagaimana dialirkan oleh teori ekonomi. Karenanya dalam praktek, ekonometri itu mencampurkan teori ekonomi dengan matematika dan teori statistik sebagai alat bantunya. Ekonometri dapat dimanfaatkan untuk membuat estimasi atau penaksiran sebuah fungsi beserta parameter-parameternya. Yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membuat prediksi untuk periode yang akan datang atau istilahnya forecasting atau peramalan. Analisis kualitatif dalam ilmu ekonomi hanya memberikan kepada kita hubungan-hubungan yang terdapat antara variabel-variabel ekonomi. Analisis kualitatif juga mencoba mencarikan ukuran dari parameter-parameter yang ada dalam ekonomi. Tetapi bagaimana cara memperoleh besarnya nilai parameter tersebut, maka perlu disebut sebuah metode. Nah, kita pakai ekonometri. Jawaban dari pertanyaan di atas diberikan ekonometrika melalui beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, menspesifikasikan model ekonominya. Dalam menerjemahkan hubungan ekonomi yang ada berdasarkan konsep-konsep dan ketentuan yang terdapat dalam teori ekonomi ke dalam fungsi matematis. Jadi kita buat dalil-dalil ekonomi, hubungan-hubungan ekonomi yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu dalam sebuah model fungsi matematis. Model ekonomi tersebut diubah menjadi model ekonometrika. Model ekonometri tersebut ditaksir berdasarkan data ekonomi dengan memanfaatkan teori serta metode statistik yang relevan. Penaksir parameter-parameter yang diperoleh itu diuji perbedaannya dari nol secara statistik dan kebenarannya apakah sesuai atau tidak dengan konsep-konsep dan ketentuan yang ada dalam teori ekonomi. Jadi kita menggunakan model atau fungsi matematika pemodelan. Konsep-konsep matematika yang dipakai itu ada banyak. Di antaranya konsep kalkulus itu ya. Kemudian ujinya benar tidaknya kita pakai uji statistik, konsep-konsep di teori statistik. Jadi dua-duanya kita pakai. Metodologi ekonometrika yang pertama pernyataan teori atau hipotesis. Dari teori-teori atau hipotesa-hipotesa itu kita buat, kita susun, kita buat menjadi sebuah model matematis dan ekonometris untuk merumuskan permasalahan matematis yang menggambarkan hubungan di antara beberapa variabel ekonomi secara real. Kemudian kita ambil sampling istilah statistik untuk merancang metode dan prosedur statistik guna mendapatkan sampel data. Barulah kita estimasi parameter untuk menyusun metode penaksiran parameter. Setelah itu kita verifikasi, kita uji secara statistik tentang validitas parameter sekaligus modelnya. Barulah kalau setelah lulus uji validasi, kita aplikasikan untuk mengembangkan metode peramalan ekonomi atau implikasi kebijakan. Itu metodologi ekonometrika. Sehingga tujuan pemodelan dalam ekonometri itu yang pertama untuk verifikasi, yaitu untuk membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi secara empiris. Kemudian untuk estimasi,
yaitu menghasilkan taksiran-taksiran numerik bagi penyusun hubungan ekonomi yang manfaat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, forecasting untuk meramalkan nilai kebenaran besaran ekonomi di masa yang akan datang untuk memberikan petunjuk dalam pengambilan keputusan. Ini pengantar di teori dan metodologi ekonometrika. Sebelum saya lanjutkan ke materi sebenarnya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Berarti kemarin kan kita juga sudah sempat bahas terkait matematika keuangan ya, Pak. Nah, berarti metode yang kita gunakan nanti di metode apa matematika keuangan itu pakai metode ekonometri gitu ya, Pak ya? Atau saling berhubungan gitu? Oke. Metode yang kita pelajari di matematika keuangan itu hanya metode matematis, tidak ada metode statistik. Jadi di mata keuangan itu hanya metode matematis, tapi kalau di ekonometri dua-duanya. Matematis itu untuk pemodelan, analisanya menggunakan statistik. Jadi beda antara ekonometri dan keuangan. Objeknya juga beda. Kalau di keuangan kita pakai konsep apa di ruang lingkup keuangan perbankan. Kalau ekonometri itu lebih umum, namanya ekonomi. Ruang lingkupnya lebih luas. Gitu. Berarti kayak misal kemarin kan kita sempat dibahas terkait apa kayak menentukan saham gitu Pak. Nah berarti itu eh, nggak masuk ke ekonometri gitu Pak ya. Kita menguji apa nanti sahamnya naik atau turun gitu. Oke. Kalau kita dalam mengambil aspek saham, itu merupakan salah satu dari produk di bidang ekonomi. Kalau kita menggunakan konsepnya ekonometrik, maka kita bisa menggunakannya baik secara matematis maupun statistik. Jadi kalau misalkan saham kita buat model regresinya, maka itu konsepnya ekonometrik. Tetapi kalau saham kita cari harganya, itu adalah konsep matematika keuangan. Jadi bedanya di situ. Ya, jadi ada pendekatan-pendekatan untuk menentukan harga yang akan datang. Kalau secara matematik itu modal keuangan, tapi kalau secara statistik itu di ekonometrik. Bedanya di situ. Itu Mas Wildan. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada yang lain silakan. Mungkin saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Lutfia. Kan mungkin ada nih beberapa teman-teman yang join kelas ekonometri tapi nggak join matematika keuangan. Nah, itu tuh nanti materinya tuh saling berhubungan atau enggak sih, Pak? Maksudnya kayak atau nanti kan misalnya materinya berhubungan, terus yang nggak ikut join matematika keuangan itu gimana, Pak? Itu? Oke. Oke. Untuk perkuliahan ada beberapa aspek yang eh, berhubungan, tapi ada sebagian besar tidak berhubungan. Artinya begini, misal yang tidak ikut matematika keuangan untuk yang ikut ekonometri, saya kira kalau di mata keuangan itu perhitungannya konsepnya berbeda dengan yang ada di ekonometri. Kalau di mata keuangan objeknya langsung, sedangkan kalau di ekonometri masih umum. Objeknya umum, bebas. Nah, baru kalau mau diaplikasikan ke saham, boleh.
Tapi teorinya masih umum karena ini teori ekonometrik, masih teori. Ya, kalaupun itu aplikasinya itu mungkin bisa berada di tugas-tugas. Tapi kalau matematika keuangan itu langsung objeknya, aplikasinya jelas, langsung tertuju. Jadi langsung ke saham dan opsi. Itu matematika keuangan. Jadi jelas. Artinya meskipun tidak matematika ekonomi keuangan, nggak ada masalah di ekonometri. Cuman nanti dari ekonometri itu aplikasinya apa? Itu ada gambaran. Oh, mau diaplikasikan untuk harga saham. Nah, itu baru bisa. Karena di matematika keuangan langsung tertuju ke aplikasi. Silakan, ada lagi yang lain? Ya ada ya. Oke. Kalau nggak ada, saya masuk ke materi. Materi estimasi parameter. Estimasi itu penaksiran, pendugaan, gitu ya. Kalau parameter apa ya kira-kira? Karena istilah itu harus kita pahami betul. Ini kamera saya itu ngelek-ngelek ya. Iya, Pak. Mulai-mulai. Iya, ini mungkin gangguan atau sinyal atau laptopnya ya. Parameter, kalau estimasi tadi sudah, pendugaan atau penaksiran. Parameter itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Ukuran seluruh populasi dalam penelitian. Kayak ukuran populasi. Ukuran. Parameter bisa dengan bahasa lain yaitu apa? Ukuran. Ya, Mbak. Iya, ukuran seluruh populasi dalam parameter. Dalam penelitian. Seluruh populasi. Populasi itu apa sih? Kok populasi itu apa? Merupakan elemen atau himpunan? Izin membantu jawab ya, Pak. Ya, Mungkin silakan. populasi itu kumpulan dari beberapa unsur atau bisa Nah, dikatakan sebagai himpunan himpunan. ya. Himpunan ya. Kalau Iya. himpunan itu Anda mengatakan seluruh himpunan. Berarti ada banyak himpunan. Kan tadi Mbak Lutfia mengatakan seluruh populasi. Berarti ada banyak populasi. Elemen, Pak. Bukan himpunan, Will. Bagus. Populasi itu elemen apa himpunan? Ayo. Elemen, unsur, elemen. Lah kalau elemen, himpunannya apa? Populasi itu. Kalau Mbak Lutfia mengatakan populasi itu elemen, himpunannya apa? Kalau dari saya sih populasi Saya tahu. himpunannya, Pak. Kalau dari saya, ini pendapat dari saya, Pak ya. Eh, Ah, populasi itu himpunannya, sedangkan populasi elemen ya elemennya adalah elemennya itu dari sampel, gitu, Pak. sampel. Nah, berarti sampel itu elemennya. Ya, populasi itu himpunannya. Itu menurut Himpunannya. saya, Pak. Oke. Gimana Mbak Lutfia? Saya kebalikannya dari Will dan Pak. Kebalikannya. Yang lain Iya. mendukung siapa ini? Mendukung Mbak Lutfi atau Mas Wildan? Silakan teman-temannya. Wildan, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Ngam. Karena
ya suatu himpunan itu terdiri dari beberapa sampel gitu Pak. Jadi ya Suatu populasi itu suatu himpunan terdiri dari ya beberapa unsur. Suatu himpunan itu terdiri beberapa dari beberapa unsur. unsur. Nah, Nah, populasi itu sekarang himpunannya, kalau sampel itu populasi. unsurnya. Oh, begitu. Unsurnya sampel-sampel. Berarti mendukung Mas Wildan ya. Ada yang Ya, lain? Silahkan. Ini gambaran punya Mas Wildan. Kalau Mbak Lutfia, balikannya. Ada yang mendukung Mbak Lutfia? Oke, sekarang kita coba ke aplikasinya. Contohnya. Contohnya misalkan ada mahasiswa UIN. Itu masuk populasi mahasiswa UIN. Sampelnya atau elemennya apa ya kira-kira? Mahasiswa Fakultas Saintek mungkin, Pak. Ya, saintek. Ini sampelnya. Tentu ada sampel-sampel yang lain kan? Humaniora, Tarbiyah, dan seterusnya. Kalau ini berdasarkan fakultas, ada juga mahasiswa berdasarkan angkatan. Angkatan 2021, kan semua fakultas. Nah, sampelnya, berarti sampel itu ada banyak, ada berbagai jenis sampel. Tapi populasinya kan cuma satu. Loh, terus kalau misalkan ada yang protes, mahasiswa UIN kan ada lagi mahasiswa Brawijaya, boleh. Tapi di luar UIN tentunya ya, UB. Berarti yang lebih luas kalau ini UB ada UIN, berarti ini yang lebih luas adalah mahasiswa Indonesia. Maka begitu. Tergantung populasinya di mana. Kalau mahasiswa UB dengan UIN itu berbeda, ada lagi mahasiswa yang lain, maka ini kita kategorikan sebagai mahasiswa Indonesia seluruhnya menjadi satu populasi. Artinya populasi itu adalah ruang lingkup yang lebih besar, anggotanya itu sampel-sampelnya itu. Jadi elemen itu sampel. Jadi kalau misalkan Mbak Lutfi tadi mengatakan seluruh populasi, populasi itu cuma satu. Yang banyak itu adalah elemennya atau sampel. Begitu Mbak Lutfi? Paham ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, supaya nggak salah paham. Jadi yang namanya populasi itu cuma satu, jadi nggak boleh mengatakan seluruh populasi. Tapi kalau mengatakan seluruh anggota populasi boleh. Seluruh anggota atau seluruh elemen dari populasi boleh. Karena elemen itu menyangkut sampel. Jadi Mbak Lutfi tadi mengatakan parameter itu adalah ukuran dari seluruh apa? Ukuran dari seluruh kembali Seluruh populasi dalam penelitian. seluruh populasi. Seluruh elemen dari populasi. Nah, seluruh elemen dari populasi bisa diganti dengan seluruh sampel. Tapi kalau misalkan Anda hilangkan kata seluruh, maka langsung populasi, nggak pakai kata seluruh. Jadi ukuran populasi atau ukuran seluruh sampel itu. Oke, itu pendapat dari Mbak Lutfi bahwa parameter itu adalah ukuran dari populasi gitu aja. Ukuran dari populasi. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Parameter.
Ada pendapat lain? Tadi saya membuat gambaran populasinya adalah mahasiswa UIN. Kalau mahasiswa UIN tentunya ada beberapa kelompok. Kalau kita berdasarkan fakultas, maka bisa kita katakan ini fakultas tarbiyah, ada fakultas saintek, bahkan ada fakultas-fakultas yang lain. Fakultas humaniora, fakultas ekonomi, dan seterusnya. Kita ambil 3 sampel, dan mungkin ada yang lain. Tetapi ada juga yang dikategorikan atau dikelompokkan dalam angkatan. Angkatan 2021. Maka tentunya ada di beberapa, bahkan di semua fakultas ada angkatan 2021. Ada irisannya. Jadi sampel itu ada banyak macam. Sampel kita pakai kategori apa, bebas. Mau kategori angkatan, kategori fakultas, kategori jurusan juga bisa. Dan seterusnya. Bahkan kategori usia dan asal daerah atau apa aja terserah, itu hanya kategori sampel. Jadi boleh kita definisikan, kita cari berdasarkan kebutuhan. Nah, sekarang misalkan kita mau meneliti berapa rata-rata uang saku mahasiswa per bulan. Uang saku mahasiswa per bulan. Mahasiswa UIN. Kalau kita tanya satu persatu kan nggak mungkin. Ada 15.000 mahasiswa. Maka kita buat sampling. Kita ambil data satu sampel. Berdasarkan fakultas boleh diambil fakultas ini berapa orang. 10, fakultas ini 10, dan seterusnya. Mungkin fakultas yang lain. Ini kita ambil fakultasnya. Ini kita ambil sampel kita. Ternyata kita teliti. Rata-ratanya ketemunya adalah berapa misalkan? 3 juta per bulan. Ini sampel, data sampel. Berdasarkan fakultas kita ambil 10, 10, 10. Ada lagi sampel berdasarkan angkatan. Angkatan 21, angkatan 22, angkatan 20, dan seterusnya kita ambil. Kita cari rata-ratanya, benar enggak? Rata-ratanya ternyata 2,5 juta. Atau kita bedakan lagi samplingnya. Sampelnya berdasarkan daerah. Di daerah Jawa, luar Jawa, atau katakanlah Sumatera langsung, Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Kita ambil, kita golongkan masing-masing mahasiswanya, kita ambil rata-ratanya berapa, ketemunya 2 juta. Nah, ini adalah parameternya sampel, ya kan? Rata-ratanya sampel, yang macam-macam sampel tadi. Nah, kita mau mencari masalah kita kan rata-rata uang saku mahasiswa UIN. Tidak berdasarkan fakultas, tidak berdasarkan angkatan, juga tidak berdasarkan daerah. Yang jelas mahasiswa UIN semua. Kita nggak mungkin mengambil kesemuanya sampel secara keseluruhan, ini nggak bisa. Oleh karena itu kita ngambil beberapa saja sampel. Kemudian kita rata-ratakan 3 sampling ini. Ketemu rata-ratanya sekitar, alhamdulillah katakanlah 2,7.
Dari sampling kita ambil rata-ratanya 2,7. Maka inilah perkiraan kita rata-rata populasi uang saku mahasiswa UIN keseluruhan. Ini perkiraan. Perkiraan inilah yang harus diuji benar tidaknya. Ini merupakan salah satu parameter ukuran rata-rata. Paham ya? Jadi yang kita teliti rata-rata. Mu 0 atau kalau mu 0 itu sudah tertentu. Jadi kita ambil mu-nya. Mu sama dengan 2,7. Lawannya tentunya tidak sama dengan 2,7. 2,7 ini mu 0. Atau bisa ditulis mu 0 sama dengan 2,7. Mu 0 itu rata-rata sampel. Kalau mu rata-rata populasi. Tapi kalau mu 0 bisa ditulis pakai X bar. Rata-rata sampel. Ini baru kita uji. Hipotesa ini kita uji secara statistik. Itu namanya parameter. Jadi parameter dari populasi kita taksir menggunakan parameter sampel-sampel. Parameter beberapa sampel. Dari sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Cukup, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Estimasi parameter. Yang pertama, estimasi titik. Ini ada banyak metode. Metode yang pertama, metode momen. Pernah mendengar istilah momen? Pernah mendengar istilah momen? Belum pernah, Mbak. Belum. Kalau fungsi pembangkit? Belum ya. Karena teori peluang belum pernah ini, karena teori peluang. Ya, sampai belum dapat. Metode momen. Ini kalau saya jelaskan mendahului teori peluang jadinya. Nah, jelaskan singkat saja. Metode momen ke R dan sebuah variabel random Y di sekitar titik asal itu dinyatakan sebagai mu R aksen sama dengan ekspektasi dari Y aksen. Pernah mendengar istilah ekspektasi? Ya belum juga, itu susah. Teori peluangnya belum dapat ya, belum kena ya. Tapi istilah-istilah
teori-teori ekonominya, teori matematikanya menggunakan teori peluang semua. Saya ya kesulitan belajarnya harusnya di semester 6. Kayaknya kuliahnya ketuker ini ya, pemasarannya. Matematika ekonomi semester 6, matematika ekonometrika malah semester 4. Iya, kebalik ya. Sama ikut ekonomi enggak? Ke ekonomi. Mohon maaf, kenapa Pak? Ikut kuliah matematika ekonomi enggak kan? Enggak Pak, kemarin di pasaran cuma ada 3 pas konsorsium kemarin yang sama Ibu Prodi. Mm-mm. Apa? Keuangan. Matematika keuangan, ekonometri, sama yang satu lagi yang statistika rancangan Macam perancangan percobaan. percobaan. Ya, Harusnya matematika ekonomi, bukan ekonometri. Karena belum dapat teorinya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Berarti basicnya ekonometri, matematika ekonomi dan teori peluang, Pak. iya. Basicnya statistik, teori peluang. Itu harus lulus dulu. Karena teori-teorinya pakai itu. Numerik juga. Nona belum dapat numerik. Karena ini pakai deret Taylor. Udah belum mendengar deret Taylor? Enggak, belum toh. belum Mbak. Karena ini di teorinya, di silabusnya ada non-linier, ada non-parametrik. Matematika ekonomi itu hari apa ya? Senin ya? Senin pagi kalau nggak salah, Pak. Hah? Senin pagi. Iya, pagi. Teman nggak bisa ikut ya? Nggak bisa Pak, ada mata kuliah lain. Ada kuliah lain. Iya, pagi. Nah, khawatir saya malah ini susah. Karena khawatir nggak nyampe.
Kalau saya lihat kan slide-slide-nya itu semua teori ekonomi, teori peluang. Ya, turunan PDB, fungsi likelihood, turunan kedua PDB. Anda belum dapat kan? Masih PDB, Pak. Ya, baru PDB. Nah, cuma pakai ekspektasi, nilai ekspektasi. Nah, ini teori peluang. Peluang-peluang, distribusi, norma. Khawatir saya belum waktunya. Atau gini aja ya. Eh, kuliahnya tertulis ekonometri, tapi isinya saya isi ekonomi gimana? Iya, Pak. Boleh sih mungkin gitu. Iya, Jadi Pak, nggak waktu apa-apa. waktu sekarang kuliah ekonometri, saya isi ekonomi, matematika ekonomi. Semester depan kalau ngambil matematika ekonomi, saya isi ekonometri. Karena kebalik. Ya, daripada terlalu tinggi, nggak nyampe. Ini loh pakai integral, ekspektasi integral. Kemarin di matematika keuangan saya singgung sedikit mengenai integral kalkulus. Tetapi ini sekarang kita pakai ekspektasi, itu teori peluang. Teori peluang itu belum dapat sampai. Belum lagi nanti sampean untuk silabus setelah UTS, sebelum non linear, sebelum UTS, ini pakai metode numerik, sampai belum dapat. Nah, susah lagi. Metode numerik belum selesai, sampean sudah melakukan ini pakai untuk non-linear statistik model sebelum UTS. Jadi belum dapat ilmunya. Kalau saya terangkan teorinya nanti nggak nyampe aplikasinya. Oke, mungkin sebelum terlambat, sebelum terlanjur daripada perjalanannya nanti nggak nyampe. Begitu aja saya tawarkan materinya saya pakai matematika ekonomi meskipun di e-learning, di Siakat tertulis ekonometri. Materinya ujian pelaksanaan saya tulis ekonomi. Saya pasti materinya ekonomi. Nggak ada masalah. Sesuai dengan kondisi kebutuhan kita. Bisa diterima ya. Terima, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalau matematika ekonomi itu lebih mudah karena hanya menggunakan konsep matematika, aljabar, persamaan, fungsi, ya kalkulus saja. Matematika ekonomi. Beda dengan ekonometri. Kalau ekonometri sih pakai statistik dan matematika teori peluang lebih tinggi. Tapi kalau mata ekonomi itu matematika dasar. Begitu ya. Ya, sebagai pengantar ini supaya lebih tahu perbedaan. Ada matematika ekonomi, ada ekonometrik. Untuk matematika ekonominya, saya carikan.
Mana ya? Jadi ini sih dari aplikasi matematika dasar, matematika ekonomi. Barisan deret sudah pernah kan? Fungsi, matrik juga sudah tahu. Diferensial, turunan, kalkulus, sudah. Integral juga sudah. Berarti semua kan sudah, nggak ada yang belum. Nah, ini cocok. Ini tempat. Jadi gitu ya. Dari diterima ya. Lebih enjoy ini. Karena materinya sudah dapat semua. Tinggal aplikasi saja ini. Oke, begitu ya. Iya, Pak. Ya, saya terima ya minggu depan ya untuk ekonomi jadi. Nah, ini kan persamaannya simple kan tambah-tambahan. Tidak ada diferensial, tambah-tambahan pangkat. Paling simple. Nah, langsung contoh gampang. Tidak ada turunan-turunan apa seperti ekonometri. Oke, bisa diterima ya. Kalau sudah terima, kita lanjutkan minggu depan aja. Ini sebagai pengantar, sebagai arah supaya tidak terlalu apa ya menanjak, bukan menikung, menanjak. Kalau referensi banyaklah matematika ekonomi ya banyak.
Yang penting silabusnya yang akan kita pelajari itu seperti ini. Tentang bunga, fungsi konsumsi, fungsi produksi, dan seterusnya. Dua materi ini kita pelajari sebelum UTS. Setelah UTS itu ini, baru pakai diferensial dan integral. Cukup ya. Berarti kita akhiri ya. Ada yang disampaikan? Eh, Berarti yang tadi terkait silabus tadi Pak, terkait PowerPoint nanti akan diupload di e-learning tapi tetap subjeknya ekonometri gitu Pak ya. Iya di e-learning ekonometri, tapi isinya ekonomi. Oke. Jadi ya, misalkan tugas-tugas melalui e-learning, tetap di e-learningnya ekonometri. Cukup? Ya. Kalau cukup, nggak ada yang ditanyakan atau nggak ada yang dibahas, bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan di awal ini mendapatkan jalan yang lebih baik dan terarah dan berhasil apa yang diceritakan di awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.